Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Gua Hiro. Muhammad kini berusia 40 tahun. Beliau tinggal bersama istrinya yang bernama Khadijah dan anak-anaknya. Beliau sering menyepi di Gua Hiro. Di sana beliau beribadah, berdoa, dan berpikir. Beliau mencari cara untuk memperbaiki kaumnya. Sedih hatinya melihat kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, percaya dukun, dan hidup berfoya-foya. 2 tahun berlalu, Muhammad masih sering menyepi di Gua Hiro, terutama pada bulan Ramadan. Suatu hari, Muhammad mendapatkan tanda kenabian berupa mimpi yang benar. Seberkas cahaya seterang fajar menyingsing hadir dalam tidurnya. Selama 6 bulan mimpi itu datang. Muhammad pun semakin sering datang ke Gua Hiro. Muhammad tinggal di Gua Hiro selama beberapa malam. Apabila bekal makanan habis, beliau pulang ke rumah. Sebelum pulang, beliau pergi ke Baitullah untuk bertawaf 7 kali dan berdoa. Setelah pulang ke rumah, Muhammad kembali lagi ke Gua Hiro. Kadang Khadijah ikut bermalam menemani di Gua Hiro. Tibalah pada suatu malam bulan Ramadan, tahun kedua aktivitas menyepi Muhammad di Gua Hiro. Saat itu, angin seperti berhenti berembus. Pohon-pohon merunduk. Malam itu terasa damai dan tenang. Tiba-tiba terdengar suara di tengah keheningan gua. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Muhammad menatap sekeliling. Sosok tampan bercahaya tersenyum kepadanya sambil berkata, "Bacalah." Aku tidak bisa membaca. Muhammad menggeleng. Tubuhnya meringkuk gemetar. Keningnya dibasahi keringat sebesar butir jagung. Sosok itu mendekat, lalu memeluk Muhammad erat. Napas Muhammad terasa sesak. Kekuatannya terasa hilang dari tubuhnya. Sosok itu kembali berkata, "Bacalah." Aku tidak bisa membaca. Lirih suara Muhammad. Sosok itu mengeratkan perutnya. Muhammad benar-benar tidak bisa bernafas. "Bacalah." Aku tidak bisa membaca. Jawabannya dengan suara tercekat. Muhammad dipeluk lagi, lebih erat, sampai tidak berdaya, lalu dilepaskan. "Bacalah." Apa yang harus aku baca? Tanya Muhammad akhirnya.
Sosok itu berkata, "Bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmu lah yang maha pemurah." Ketika sosok bercahaya itu hilang, Muhammad berusaha lari keluar gua. Gemetar tubuhnya, lemah kakinya. Di tengah perjalanan menuruni gunung, suara yang menggema memenuhi langit terdengar. "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril." Muhammad menongakkan kepalanya ke langit. Di sana tampak seorang laki-laki. "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril." Ulangnya. Muhammad mematung, tidak bisa berkata apa-apa. Beliau menatap ke arah lain, tetapi lelaki itu tetap terlihat. Ke arah manapun dia melihat, lelaki itu tetaplah tampak. Muhammad meneruskan perjalanan dengan napas tersengal-sengal. Setelah laki-laki itu menghilang, beliau mendatangi Khadijah. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti suaminya tanpa bertanya apa-apa. Itulah peristiwa saat Muhammad diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ajaran Nabi Muhammad SAW diterima oleh penduduk Mekah? Siapa saja yang beriman? Ikuti cerita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.